Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa bangsa-bangsa Eropa jauh-jauh datang ke Indonesia? Sebenarnya, apa yang membuat mereka rela menyeberangi samudra luas hanya untuk sampai ke Nusantara? Nah, di video kali ini kita akan membahas proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Untuk itu, mari kita mulai perjalanan sejarahnya. Pada abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam perdagangan dunia. Namanya Konstantinopel. Saat itu, ibu kota Konstantinopel adalah Bizantium, bagian kekaisaran Romawi. Dia juga menjadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Pada suatu hari, Konstantinopel runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa tertutup, sehingga orang-orang Eropa tidak bisa mendapatkan barang-barang dengan harga murah. Peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini menjadi perubahan penting bagi abad manusia karena perubahannya dirasakan oleh seluruh dunia. Pada saat itu, bangsa Eropa tidak tinggal diam ketika rempah-rempah mereka dirampas oleh Turki Ottoman. Mereka mencari jalan menuju masa kejam. Disinilah proses masuk dan perkembangan bangsa Eropa di Indonesia dimulai. Sebenarnya, tidak hanya jatuhnya Konstantinopel saja yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Tetapi, ada faktor yang lain, di antaranya, yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geografi dan navigasi. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo dalam bukunya Imago Mundi dan Il Miliwan. Yang ketiga, politik merkantilisme. Dan yang terakhir, mewujudkan 3G. Gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, dan gospel yang berarti ajaran agama. Karena pada saat itu jalan darat tertutup, akhirnya bangsa Eropa mengarungi samudra yang luas. Hal tersebut menjadi solusi bagi mereka untuk mencapai Asia. Penjelajahan samudra dilakukan berkali-kali oleh mereka. Mereka menemukan banyak tempat yang baru, sampai akhirnya mereka sampai di Nusantara. Bangsa yang pertama kali menemukan Nusantara adalah Portugis. Pada tahun 1498, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Di sana, mereka membangun markas dan kongsi-kongsi dagang di wilayah India yang mereka kuasai. Beberapa tahun kemudian, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis melanjutkan ekspedisi menuju wilayah Malaka. Mereka kemudian menyerang Kesultanan Malaka dan berhasil menguasai wilayah Malaka pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, pada tahun 1512, Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Abreu berhasil sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Kesultanan Ternate meminta Portugis untuk melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibat hal tersebut, timbullah kesengsaraan rakyat yang tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Rakyat Ternate harus menjualnya kepada Portugis. Hal ini sangat merugikan rakyat. Oleh karena itu, terjadi permusuhan antara rakyat Ternate dan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik dengan tokohnya Franciscus Xavierus. Selanjutnya,
Pada tahun 1521, penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai saat mereka tiba di Tidore, Maluku, yang kemudian singgah di Bacan dan Jailolo yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Kedatangan Spanyol disambut baik oleh masyarakat Maluku karena pada saat itu mereka sedang melawan Portugis. Spanyol kemudian menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan Tidore di wilayah penghasil rempah-rempah. Kehadiran Spanyol di Maluku menimbulkan persaingan dengan Portugis yang merasa hak monopoli perdagangannya terancam. Persaingan ini melibatkan kerajaan lokal yaitu Tidore yang bersekutu dengan Spanyol dan Ternate yang bersekutu dengan Portugis, hingga berujung pada peperangan. Untuk mengakhiri konflik tersebut, Portugis dan Spanyol menyepakati perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai di negaranya sendiri. Kedatangan pertama bangsa Belanda terjadi pada tahun 1596 ketika ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Meskipun awalnya hubungan dengan penduduk setempat kurang baik, Belanda tetap berusaha menanamkan pengaruhnya di wilayah Nusantara. Untuk memperkuat kedudukan dan menghindari persaingan antar pedagang Belanda, didirikanlah VOC pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa seperti monopoli perdagangan, membentuk tentara, dan membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan kekuasaan tersebut, VOC mulai memperluas wilayahnya melalui perjanjian yang merugikan, politik adu domba, dan kekuasaan militer. Pada tahun 1619, VOC berhasil menguasai Batavia dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Dari Batavia, Belanda mengendalikan perdagangan dan memperluas kekuasaannya ke berbagai daerah. Setelah itu, VOC dibubarkan pada tahun 1799. Kekuasaan Belanda dilanjutkan oleh pemerintah kolonial yang kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat. Sejak itu, penjajahan Belanda berkembang menjadi kekuasaan kolonial yang berlangsung lama di Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia diawali oleh pelayaran Francis Drake dan Thomas Cavendish pada akhir abad ke-16. Dalam pelayaran tersebut, mereka singgah di wilayah Nusantara, khususnya Maluku, dan melakukan perdagangan rempah-rempah sehingga Inggris mulai mengenal kekayaan Indonesia. Setelah itu, Inggris datang secara resmi melalui pendirian East India Company pada tahun 1600. EIC membuka pos dagang di beberapa daerah seperti Banten dan Aceh. Namun, pengaruh Inggris terbatas karena harus bersaing dengan VOC milik Belanda. Kesempatan Inggris berkuasa muncul pada tahun 1811 saat Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Inggris mengambil alih Indonesia melalui perjanjian Tuntang dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur. Selama masa pemerintahannya, Raffles menerapkan kebijakan sistem sewa tanah, menghapus kerja paksa, dan melakukan perbaikan dalam bidang administrasi. Namun, berdasarkan perjanjian London tahun 1814, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Oleh karena itu, penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat tetapi tetap meninggalkan pengaruh. Penjajahan bangsa Eropa ini membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Dari sisi negatif, rakyat menderita karena kerja paksa, pajak berat, dan monopoli perdagangan. Namun di sisi lain, muncul kesadaran untuk melawan dan membebaskan diri dari penjajahan. Jadi teman-teman, bangsa Eropa datang ke Indonesia karena rempah-rempah dan kekayaan. Mereka menjajah dengan berbagai cara, tetapi dari penindasan itulah lahir semangat perjuangan yang akhirnya menuntun kita menuju kemerdekaan tahun 1945. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kebebasan dan kemerdekaan bukanlah hadiah,
tetapi hasil dari perjuangan panjang para pahlawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cintai sejarah, cintai Indonesia. Sampai jumpa.